Annyeong 여러분, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Alchemy of Soul episode 1. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Check it out! Cerita diawali dengan seorang wanita berjalan di bawah guyuran hujan, kemudian melihat anak kecil dan ibunya yang sedang berteduh dan membawa mereka ke suatu tempat. Begitu wanita itu pergi, ada makhluk yang menyeramkan datang. Seorang laki-laki datang menolong mereka. Ketika makhluk itu ingin dimusnahkan, wanita itu memohon untuk menyelamatkan putranya. Namun itu tidak bisa dilakukan karena putranya telah menggila akibat dari pemindahan jiwa. Makhluk itu pun berubah menjadi batu. Tubuh yang menjadi batu itu ditenggelamkan ke sebuah danau. Begitu tiba di istana, raja meminta untuk melakukan pemindahan jiwa dengan laki-laki itu selama 7 hari. Yang membuat laki-laki bernama Janggang ini mau tidak mau akhirnya melakukan ritual tersebut. Keesokannya Janggang terlihat berjalan menuju ke sebuah ruangan dan terlihatlah seorang wanita. Sedangkan raja yang baru terbangun seperti orang terkejut lalu meraih cermin yang ternyata jiwanya dengan sang raja telah tertukar dengan tanda yang ada di dadanya. Terdapat surat di sana yang mengatakan bahwa ia akan menaklukkan Dohwa, dan kalau Dohwa hamil maka itu adalah anaknya. 20 tahun kemudian, di langit ada energi yang begitu kuat membentur sebuah danau lalu muncullah seorang wanita yang dikepung oleh sebuah kelompok. Wanita itu bernama Naksu, karena akan ada jasad yang berjatuhan setiap tempat yang ia lewati. Seorang penyihir dan ketua dari kelompok itu meminta untuk menyerang Naksu, hingga anak panah melukainya, dan Naksu pun memilih untuk kabur. Kelompok itu terus mengejarnya dengan terluka parah. Ia memilih bersembunyi dan berniat untuk melakukan pemindahan jiwa. Lalu Naksu memilih siapa yang pantas. Tak lama kemudian kelompok itu datang dan memeriksa tubuh Naksu yang sudah tak bernyawa. Terdapat bekas pemindahan jiwa, namun di tubuh gadis yang ia paksa tadi tidak terdapat bekas itu, yang membuat ketua kelompok itu bertanya-tanya. Ada laki-laki yang membuka portal menuju ke sebuah desa yang bernama Songrim. Ia berjalan ke sebuah tempat yang terdapat jasad Naksu di sana, dan mereka berpendapat bahwa Naksu gagal dalam melakukan ritualnya. Laki-laki yang dipanggil Yul ini melihat sebuah fluid berbentuk burung seperti miliknya dulu, lalu menatap ke arah jasad Naksu. Kedua laki-laki itu tengah membahas rumor tentang pemindahan jiwa yang akan cepat tersebar. Dan tak lama setelah itu, datanglah laki-laki yang memanggil kedua kelompok tadi dengan sebutan paman dan Tuan Hio untuk laki-laki tua di sampingnya. Ia telah mendengar gosip yang telah tersebar. Di sebuah tempat, seorang laki-laki tengah membuat gurunya marah besar dan berkata kalau dia akan mencari sendiri guru yang hebat dan akan mengajarinya ilmu sihir. Di sebuah perahu terlihat seorang wanita tunanetra yang terbangun dari tidurnya dan mengingat kembali apa yang telah terjadi. Ternyata di tubuh wanita bernama Budok itu terdapat jiwa Naksu. Ketika ia bangun, ia hendak memanjat. Ternyata tak ada tenaga yang ia miliki hingga ia jatuh ke dalam air. Setelah menyerahkan Budok, laki-laki itu pergi. Wanita itu meminta Budok untuk bersikap sopan karena di tempat tersebut banyak orang-orang penting, seperti penyihir 4 musim. Di antaranya Jin Choyon, Park Dagu, Soyul, dan terakhir Janggook. Wanita itu langsung menghampiri penyihir Danggu begitu ia datang. Dan Naksu melihat itu mengingat kembali kejadian yang menimpanya di masa lalu, ketika para penyihir itu mensliding orang yang ia sayang. Kedatangannya ke tempat itu untuk menemui seseorang, dan begitu Danggu melihat hidangan yang dibawa, ia langsung mengikutinya. Begitu masuk, Danggu melihat Janggook yang tengah menatap ke arah hidangan. Ia berkata, bagaimana bisa Janggook makan enak setelah apa yang ia lakukan? Namun Janggook malah meminta temannya itu untuk mengupas kepiting dengan sihir, dan ia juga telah mendengar tentang gosip Naksu.
dan ia berada di sana bukan untuk melarikan diri melainkan untuk mendapatkan informasi. Ketika hendak dirias, Mudok meminta waktu. Ia berniat untuk kabur, namun ia malah ketahuan oleh wanita bernama Juo dan segera melarikan diri. Mudok malah masuk ke kamar Jangguk, hingga Jangguk menatap ke arah mata wanita itu dan terpukau. Dengan sedikit gerakan, Mudok meminta Jangguk untuk diam, dan setelah mengambil barang di atas meja, Jangguk malah menawarinya sebuah benda yang lebih berharga dari apa yang ia ambil. 에헤이, 거기 얼마 안 들었는데. Jangguk menanyakan perihal teknik tansu yang Naksu gunakan, teknik yang sangat berbahaya yang bisa langsung menghadap ilahi. Namun Jangguk masih memikirkan kenapa wanita itu bisa jatuh dan terguling. Mudok melihat Yu membuat ia mengingat masa lalunya. Di sebuah tempat ada laki-laki yang mencari Naksu, namun ia tak menemukannya dan menyayangkan akhir dari Naksu, padahal dia dilatih untuk menjadi pesliding yang handal. Mudok yang hendak menjual barang yang Jangguk berikan malah diciduk dan disliding. Begitu sadar, ia terkejut dan masuklah wanita yang mengatakan bahwa ia berada di rumah keluarga Jang. Jangguklah yang meminta agar ia dibawa ke sana. Ia mengira akan aman untuk bersembunyi di sana karena berpikir kalau Jangguk menyukainya. Tetapi kenyataannya ia malah dikerjain habis-habisan oleh Jangguk. 무더가, 그저 나 물 좀 따다 주래? 아유, 마실 물 말고 씻을 물. 세술은 됐고 목욕을 해야겠다. 이거 너무 뜨겁다. 아닌가? 뭐해, 무더가? Ia berkhayal kalau saja ia memiliki sedikit tenaga aslinya. Khayalan itu dihentikan saat Jangguk menanyakan kenapa ia tersenyum. Saat mengambil baju ganti, Mudok melihat lencana yang bisa membuat ia masuk ke dalam Songrim, dan ia juga membutuhkan pedang untuk bisa masuk ke sana. Di depan lukisan ibunya, ia mengingat kembali saat Pamangpak tak dapat membantah ayahnya. Ia bertekad akan mencari sendiri guru yang mampu membuat ia seperti yang ia inginkan. 그 칼은 너의 아버지의 것이다. 아비의 칼도 뽑지 못하는 몸으로 대어국 어디에도 네 아비의 뜻을 거스르고 대장님! 술법도 가르쳐줄 스승을! Di kamar Jangguk, Mudok tengah mencari lencana yang ia butuhkan. Namun karena Jangguk datang, ia malah masuk dan bersembunyi di bawah selimut dan langsung diciduk oleh Jangguk. Setelah mengerjainya, Jangguk meminta Mudok untuk menghangatkannya. Namun ternyata yang dimaksud adalah membawa tungku arang untuk lebih dekat dengannya agar ia hangat sepanjang malam. 이쪽으로 가져와, 화로. 뜨겁게. 여기 Yul yakin kalau itu adalah miliknya, namun tak menyangka berada di jasa Naksu. Dan dia berpikir untuk memastikannya kembali. Mudok yang mengira Jangguk sudah tidur mengambil lencana itu dan pergi dari sana. Begitu berhasil membuka portal ke desa Songrim, ia melihat ada kelompok yang memakai pakaian hitam, dan mereka menyerang bahkan membakar tempat di sana. Hingga di tengah pertarungan, pasukan itu kembali setelah melihat cahaya. 되각하라. Mudok yang tengah memikirkan siapa penyusup itu lalu meyakini kalau mereka adalah suruhan Danjo untuk mengambil jasadnya. Karena pergerakan yang tak hati-hati, akhirnya ia terciduk oleh Yul dan langsung dikejar. Beruntung di tengah ia berlari, ada yang menariknya dan membawa ke sebuah tempat. Yang ternyata itu adalah Jangguk. Jangguk mengatakan bahwa ia langsung mengenali wanita itu dengan menyebutkan satu kata, guruku. Dan episode 1 pun berakhir. Lanjut episode 2.